Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini nasihat kehidupan kembali lagi akan menceritakan kisah yang berjudul mengungkap siapa sebenarnya Ibu Ratu Kidul, manusia atau siluman. Kalau kita mendengar Ratu Kidul, langsung terbayang hal-hal yang mistis, merinding badan kita, musyrik dan tidak masuk akal. Sebelum saya cerita siapa sebenarnya beliau, perlu diketahui dulu bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling mulia dan tinggi derajatnya dibanding makhluk-makhluk ciptaan Allah lain sekalipun malaikat. Siapa Ibu Ratu Kidul? Kita kembali kepada zaman dulu, zaman Hindu atau Nabi Sis alaihi salam, tepatnya zaman Adi Saka, Adi Sakti, dan Adi Putih. Ketiganya adalah kembar dan putra dari Raja Sungging Perbangkala dengan Ibu Ratu Dewi Arumba, kerajaan dari India dekat Sungai Yamuna. Setelah meningkat dewasa, ketiganya mempunyai kesaktian dan kepandaian yang setara, sehingga membuat raja melakukan sayembara kepada ketiganya untuk memperebutkan pusaka kembang Cangkok Wijaya Kusuma yang selalu diikuti oleh pusaka Cakra Bijaksana dan Dewi Kerama. Siapa yang mendapatkan pusaka itu akan ditunjuk menjadi raja oleh patih kerajaan, Patih Abiyasa yang sakti. Pusaka kembang Cangkok Wijaya Kusuma dilempar jauh-jauh dan akhirnya ketiga putra raja mengejar pusaka itu dengan kesaktian mereka masing-masing. Sampailah pada satu masa dan tempat di mana pusaka itu ternyata jatuhnya di sekitar Nusantara, tempatnya di Pulau Jawa. Setelah berbulan-bulan mengejar, akhirnya mereka tiba di Pulau Jawa, dan singkat cerita, seiring dengan waktu, ternyata yang menemukan pusaka itu adalah Adi Putih. Dengan sikap yang elegan dan tenang, disampaikanlah penemuannya kepada Adi Sakti, dan dikatakan oleh Adi Sakti bahwa ini adalah kehendak Sang Hyang Wenang atau Tuhan dalam bahasa sekarangnya. Tiba-tiba datanglah Adi Saka dengan nafsunya dan cenderung iri merebut pusaka itu dari Adi Putih, tetapi ditahan oleh Adi Sakti sehingga tetap dipegang oleh Adi Putih. Pada saat itu Adi Putih mengatakan kalau memang kakak sulungnya memang menginginkan pusaka akan diberikan. Adi Saka mengatakan itu memang hak dia sebagai kakak tertua, tetapi ditolak oleh Adi Sakti dengan mengatakan sesuai dengan pesan dan janji dari ayahanda bahwa yang menemukan pusaka akan dijadikan raja, maka Adi Putihlah yang berhak menjadi raja. Adi Saka terus berargumen dan tetap menginginkan pusaka, tetapi selalu dibantah oleh Adi Sakti, sehingga terjadilah perang mulut dan perang fisik di antara keduanya. Sementara Adi Putih tetap pasrah dan ikhlas. Di sini ditunjukkan bahwa pasrah dan ikhlas yang tawaduk pasti menuai hasil yang baik. Perang antara kakak adik itu terus terjadi, tidak ada yang menang dan yang kalah, dan sampai waktu bertahun-tahun, sampai berabad bahkan sekarang. Karena bosan berperang, Adi Saka akhirnya pergi ke timur, tepatnya daerah Banyuwangi atau Alas Purwo. Disitulah Adi Saka merintis dan mendirikan kerajaan secara turun-temurun, mulai dari Daha, Kediri, Singosari, Majapahit sampai Mataram.
Sifat iri dan gila kekuasaan selalu menyertai perjalanan anak cucu Adisaka, sehingga kita dapat menyaksikan sejarah perebutan kekuasaan Ken Arok Tunggul Ametung, Tribuana Tunggadewi, sampai kerajaan Mataram menjadi dua, Yogyakarta dan Surakarta. Bahkan sekarang keraton Surakarta sempat pecah memperebutkan kekuasaan menjadi Mangkunegaran. Bagaimana dengan Aji Putih? Aji Putih bersama keturunannya mendirikan kerajaan Galuh Pakuan, sedangkan Adi Sakti mendirikan kerajaan Pajajaran yang sebenarnya hanya seolah-olah. Maksudnya mendirikan kerajaan tetapi tidak menjadi raja dan jadi pandita, dan selalu melindungi adiknya dari serangan Adisaka. Hubungannya dengan Ratu Kidul, Aji Sakti mempunyai dua anak, yaitu Dewi Sri Pohaci atau yang sering dipanggil Cindemaya dan Jaka Manggala. Karena kecantikan Dewi Pohaci, banyak pria terutama kaum bangsawan menginginkannya menjadi calon istri mereka, sehingga dibuatlah sayembara oleh Aji Sakti. Siapa yang dapat mengalahkan kesaktian Jaka Manggala, maka akan ditunjuk sebagai suami Dewi Sri Pohaci. Seiring waktu, kesaktian Jaka Manggala tidak dapat dikalahkan oleh pria manapun, sehingga membuat Dewi Sri Pohaci merenung dan sedih memikirkan nasibnya. Kalau begini terus, bisa-bisa aku nggak kawin-kawin, berkata di dalam hatinya. Sikap Dewi Sri Pohaci inilah membuat Jaka Manggala merasa bersalah, tetapi dia sangat mencintai kakaknya sampai kapanpun. Setelah merenung dan berpikir, Jaka Manggala memutuskan akan menghilang dari hadapan Dewi Sri Pohaci agar dapat menikah dengan pria idamannya, dengan syarat dia menghilang tapi tidak jauh dari kakaknya. Caranya, dengan kesaktiannya, Jaka Manggala masuk ke dalam kemaluan kakaknya sampai ditemukan calon suami yang ideal buat kakaknya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, sampai abad berganti abad. Masuklah masa Islam di tanah Jawa. Suatu hari Wali Songo memanggil Panembahan Senopati untuk memberitahukan peristiwa besar yang akan dialami oleh Panembahan Senopati. Dikatakannya Panembahan Senopati akan menemukan calon istrinya yang ideal, tetapi ada petunjuk buat dia bahwa setelah menikah, Panembahan Senopati dilarang untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya selama 40 hari, dan selama itu melakukan sholat tahajud dengan amalan yang telah ditentukan. Benar saja, suatu hari ketika berburu di hutan, Panembahan Senopati bertemu seorang wanita yang sangat cantik sekali, dan dia sangat terpesona akan tutur bahasanya yang santun. Dan akhirnya wanita itu diajaklah ke kediaman beliau, karena ternyata wanita itu tinggal seorang diri di hutan. Beliau mengabarkan kepada para wali apakah ini calon istri yang ideal. Ternyata benar, dan menikahlah keduanya. Tetapi Panembahan Senopati tidak lupa akan amanat para wali. Selama 40 hari melakukan amalan dari para wali. Pada hari ketiga terjadilah peristiwa yang akan mengubah tatanan dan sikap masyarakat Jawa terhadap pantai selatan, yaitu ketika sedang wirid tepat di samping kelambu istrinya, tiba-tiba Panembahan Senopati melihat seorang pria ada dalam kelambu itu. Ternyata pria di dalam kelambu itu tidak lain dan tidak bukan adalah Jaka Manggala.
adik dari istrinya, yaitu Dewi Sri Pohaci, yang berganti nama menjadi Cindemaya pada zaman itu. Rupanya Jaka Manggala keluar dari kemaluan kakaknya karena tidak kuat lagi menahan panasnya energi yang keluar dari setiap ayat Al-Quran yang diwiridkan oleh Panembahan Senopati. Panembahan Senopati sempat berpikir apakah istrinya telah berbuat serong, dan dikejarlah Jaka Manggala, tetapi dengan kelihayannya berhasil melarikan diri dengan cepatnya tanpa bisa dikejar oleh Panembahan Senopati. Ketika kembali ke kediaman Panembahan, ternyata Cindemaya sudah tidak ada di kamarnya dan kelihatan melarikan diri juga karena merasa malu kepada Panembahan Senopati yang sudah dianggapnya sebagai pria dan suami yang baik dan beriman. Akhirnya, dengan terkopoh-kopoh Cindemaya sampailah di tepi jurang di pantai selatan dengan maksud bunuh diri. Ketika akan menceburkan diri, ada seorang pria yang memegang pundaknya, sehingga selamatlah Cindemaya. Siapakah pria itu? Pria itu adalah Nabi Khidir alaihi salam. Dengan suara yang lantang, ditegur dan dimarahilah Cindemaya dengan mengingatkan bahwa sebagai manusia yang melakukan tindakan bunuh diri adalah dosa besar dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jaminannya adalah neraka. Sambil menangis, Cindemaya mengatakan apa yang harus dilakukan untuk menutupi aib itu. Oleh Nabi Khidir alaihi salam, itu bukan aib, tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas seizin Allah, Nabi Khidir menawarkan kepada Cindemaya untuk tinggal di Laut Selatan atau di alam gaib, sekaligus bertugas menjaga harta warisan Nabi Sulaiman alaihi salam atau nabi terkaya, dan juga ikut melestarikan alam lingkungan sepanjang pantai selatan Jawa. Cindemaya menyetujuinya hingga sekarang masih menetapi Laut Selatan yang dikenal dengan Ibu Ratu Kidul. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya yang selama ini digambarkan dengan wanita cantik pada lukisan dan kemunculan di sekitar Laut Selatan? Wanita itu adalah Nyi Blorong, siluman yang merupakan panglima dari Ibu Ratu Kidul dengan sifat yang kurang baik, seperti tidak ingin disamakan dengan manusia, baik pakaian, fisik, dan lain sebagainya. Kalau di darat dikuasai oleh Centing Manik, sedangkan di pantai utara Jawa dikuasai oleh Dewi Lanjar. Jadi kesimpulannya adalah Ibu Ratu Kidul adalah manusia juga yang mengalami proses penuaan fisik, dan karena kun fayakunnya Allah, beliau dapat berada di dua alam serta selalu melindungi anak cucunya. Begitulah ceritanya. Jadi sebagai manusia, kita tidak boleh takut pada hal-hal mistik, klinik, dan lain sebagainya, apalagi jin dan setan. Tetapi yang kita takutkan adalah diri kita sendiri dalam mengendalikan nafsu manusia. Hanya min autiha ka'bada min sahadati. Ingat akan adat kita yang sah sebagai manusia. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari mengungkap siapa sebenarnya Ibu Ratu Kidul, manusia atau siluman. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat dan terus tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bermanfaat bagi manusia dan alam sekitarnya. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.